Cerita-cerita dalam sandiwara waktu adalah karya fiksi. Bila ada kesamaan nama, tempat, peristiwa, atau latar dengan kejadian nyata, itu semata-mata kebetulan dan digunakan hanya sebagai inspirasi cerita. Semua kisah disusun untuk tujuan hiburan, edukasi, dan refleksi, tanpa bermaksud menyinggung pihak manapun. Dokumen Rahasia Operasi Jerman. Musim gugur mulai menggigit di Berlin Barat tahun 1976. Pohon-pohon di Tiergarten menggugurkan daunnya satu-satu, dan angin dari sungai Spree membawa kabut tipis ke jendela-jendela kantor diplomatik. Dika duduk di lantai 2 KBRI, membalik dokumen rutin sambil menyesap kopi yang sudah dingin. Ia baru 2 bulan bertugas sebagai sekretaris politik. Tapi malam-malamnya dipenuhi rasa ingin tahu yang tak wajar. Gedung kedutaan itu tidak terlalu besar, tapi banyak pintu terkunci dan ruang arsip yang jarang dibuka. Dika pernah bertanya, apa saja isinya? Jawaban atasan hanya, surat-surat lama jangan diganggu. Tapi kata jangan bagi Dika justru mengundang. Maka suatu sore saat petugas kebersihan pulang lebih awal dan lampu kantor dimatikan, Dika menyelinap ke ruang arsip bawah tanah. Kunci tua berkarat mudah dibobol dengan pinset. Ruang itu dingin dan berdebu. Bau kertas tua bercampur tumpukan map dengan label kabur. Sandi laut, ekspor Maret, non-arsip 1972. Tapi di sudut paling dalam, ia temukan lemari logam dengan tulisan tangan, khusus 2 rangkap. Ia membukanya. Di dalamnya tumpukan amplop bersegel merah dan beberapa dokumen ketik mesin dengan stempel rahasia negara. Beberapa halaman hanya berisi koordinat dan kode huruf. Ada juga salinan kawat diplomatik dari Den Haag, Tokyo, dan Bonn. Tapi satu amplop menarik perhatiannya. Di sudutnya tertulis tangan kepada Herman Fischer, tidak untuk dikirim. Dika membukanya. Di dalamnya bukan surat, tapi semacam puisi pendek dalam bahasa Indonesia lama. Tapi baris-barisnya aneh. 3 burung datang dari timur, seekor jatuh di jembatan, 2 lagi menunggu di bawah jam 13. Dika membacanya berulang. Semakin dibaca, semakin terasa bukan puisi biasa. Format barisnya terlalu presisi, seperti koordinat tersembunyi. Lalu di pojok kanan bawah ada cap kecil berbentuk bintang 5, bukan simbol diplomatik, tapi simbol militer. Ia menggulung kertas itu, memasukkan ke saku dalam jas, lalu mengunci kembali lemari. Tapi saat ia berbalik hendak pergi, lampu lorong menyala sendiri, langkahnya membeku. Dika menahan napas, menunggu suara langkah, tapi hanya angin dari kisi ventilasi. Ia berjalan cepat ke tangga, tak menoleh. Tapi di tengah lorong, ia sempat melihat bayangan di balik pintu kaca ruang tamu kedutaan. Seseorang sedang duduk di sofa, tapi saat ia buka pintu, sofa itu kosong. Dika menatap ke dinding, lalu berbalik dan pulang cepat malam itu. Di apartemennya di Charlottenburg, Dika membuka kembali kertas itu. Ia memotret, mencetak salinannya, dan mulai menelusuri peta Berlin. Kata jam 13 merujuk pada stasiun kereta, mungkin. Tapi jembatan dan burung timur masih teka-teki. Ia teringat cerita tentang operasi rahasia era Orde Baru, tentang aktivis eksil yang hilang di Eropa tanpa jejak. Mungkinkah ini salah satu kuncinya? Esok paginya, Dika membawa dokumen itu ke kantor lagi, tapi ia menyimpannya di laci pribadinya. Di meja makan siang, ia mencoba menyelidik pada Pak Sunarto, staf senior yang sudah 2 dekade di Berlin. Dulu pernah ada kabar tentang petugas yang hilang ya Pak? Sunarto menoleh cepat. Jangan bicarakan hal-hal itu, Dik. Sudah lama ditutup. Tapi mata Sunarto bicara lebih panjang dari mulutnya. Malam harinya seseorang mengetuk pintu apartemen Dika. Saat dibuka hanya ada amplop putih di lantai. Di dalamnya 1 halaman ketik rapi. Ada yang tak harus ditemukan. Diam adalah kedudukan tertinggi. Tak ada nama, tak ada alamat. Tapi Dika tahu, ia baru saja masuk ke lorong yang pintunya tidak bisa ditutup lagi. 3 hari setelah amplop misterius itu datang, Dika tak bisa tidur. Ia menyobek-nyobek koran pagi, mencoba mencocokkan baris-baris dari puisi kode itu dengan lokasi nyata. Ia menyusuri peta Berlin dari museum hingga rel tua.
Tapi tak ada yang cocok. Lalu ia sadar, jam 13 bisa merujuk stasiun Friedrichstraße yang pernah punya pintu jam besar di peron 13. Ia ke sana pagi-pagi, menyamar sebagai pelancong. Di peron itu, ia menunggu. Di bawah jam tua itu, ada bangku besi berkarat. Di bawah bangku, ia temukan goresan paku, huruf H dan angka 74. Ia foto cepat. Saat berbalik, seseorang duduk di ujung bangku. Seorang pria berjas coklat tua, topi fedora, dan mata tajam. Herr Dika, katanya pelan, Anda mencari lebih dari sekadar surat. Dika tak menjawab. Pria itu mengeluarkan kartu identitas. BND, Bundesnachrichtendienst, agen intelijen Jerman Barat. Namanya Klaus. Kami tahu Anda menemukan surat itu. Dan kami tahu siapa yang menyimpannya. Dika kaget, tapi Klaus melanjutkan. Kami tak ingin Anda dalam bahaya, tapi dokumen itu membuka luka lama. Ia menyerahkan map kecil. Ini untuk Anda, kalau masih ingin lanjut. Map itu berisi salinan kawat diplomatik tahun 1974 antara KBRI Bonn dan Berlin. Ada nama-nama tersamarkan, tapi satu jelas. Target Arif S. Dika menahan napas. Ia pernah dengar nama itu. Seorang aktivis mahasiswa yang melarikan diri ke Eropa usai 1965. Kabarnya meninggal di Praha, tapi tak ada bukti. Klaus menatapnya dalam-dalam. Arif Escher tidak mati, ia diambil oleh orang Anda sendiri. Dika menatap salinan itu. Di pojoknya ada catatan tangan, gaya ketik lama. Sandi aktif 3 kali, setelahnya buang ke timur. Klaus menjelaskan, 3 operasi penculikan, semuanya sukses. Tapi yang keempat gagal. Orang yang menulis sandi itu hilang. Kemungkinan besar dibungkam. Dika menyimpan salinan itu di jasnya, tapi hatinya mulai retak. Ia bekerja untuk siapa? Untuk negara atau untuk sejarah yang dibakar? Malamnya seseorang menguntitnya dari stasiun. Dika mempercepat langkah. Di tikungan, ia masuk ke toko roti dan menunggu. Sosok itu berdiri di luar, tak bergerak, lalu pergi. Tapi di sakunya, Dika temukan sobekan kertas baru. Surat kedua ada di belakang lukisan ruang tamu. Ia kembali ke KBRI larut malam, menunggu semua orang pulang, lalu masuk ke ruang tamu dan mengangkat lukisan peta Nusantara. Di belakangnya, lubang kecil, berisi gulungan kertas. Surat itu lebih panjang, tapi bukan ketikan. Tulisan tangan, goresannya terburu-buru. Saya tidak sempat kabur. Kalau surat ini sampai ke orang yang peduli, tolong beritahu istri saya. Saya tak pernah ingin pergi. Mereka memaksa, mereka menyebutnya tugas. Tapi itu bukan tugas, itu pembantaian diam-diam. Tertanda, FH. Siapa FH? Dika mencari di arsip staf lama. Tahun 1973 ada nama Fadli Haryanto, atase budaya. Tapi ia disebut wafat karena kecelakaan mobil. Arsipnya hanya 2 halaman, tidak lengkap. Foto tidak tersedia. Dika tahu ini bukan kecelakaan biasa. Mungkin ia pencatat, mungkin ia yang dulu mengetik surat-surat itu. Dan mungkin ia juga ingin membocorkannya. Keesokan harinya, Dika menemui Klaus di kafe kecil di Moabit. Klaus mendengarkan dengan tenang, lalu mengeluarkan kaset kecil. Ini disadap tahun 1975. Dari pembicaraan internal Kedutaan RI, Dika memasang earphone. Suara lelaki tua terdengar pelan. Kalau satu lagi bocor, kita bisa ganti pintu. Tapi kalau Dika tahu, kita ganti kunci seluruh bangunan. Dika kaget. Klaus menepuk bahunya. Mereka sudah tahu Anda membaca. Sekarang Anda punya 2 pilihan. Bungkam atau keluar dari bangunan itu sebelum Anda jadi seperti Fadli. Dika menggenggam cangkir kopi erat-erat. Tangannya dingin, tapi suaranya tenang. Saya ingin tahu siapa yang menulis puisi itu, dan siapa yang membawa Arif S. Malam itu, ia kembali ke ruang arsip. Tapi lemari berlabel khusus 2 rangkap telah hilang. Ruang itu bersih, terlalu bersih. Bahkan debu di lantai seperti disapu pakai cetakan sepatu baru. Di lacinya ia temukan 1 map kosong. Hanya berisi pesan, kalau kau ingin mencari mereka, cari di Vienna. Mereka menunggu di tempat yang dulu disebut Pavilion Timur. Wina menyambut Dika dengan angin tajam dan arsitektur yang terlalu megah untuk menyimpan rahasia. Tapi ia tahu,
Semakin megah sebuah kota, semakin dalam ruang persembunyian. Ia tiba dengan kereta malam dari Berlin, hanya membawa satu tas kecil dan selembar catatan yang ditinggalkan Klaus. Temui J di belakang Karlskirche. Jam 8, jangan lebih, jangan kurang. Ia tiba lebih awal, duduk di bangku batu, menyamar sebagai turis. Jam berdentang pukul 8. Seorang pria tua dengan tongkat duduk di sampingnya, tanpa menoleh. Kau mencari pavilion timur, bisiknya? Dika mengangguk. Pria itu tersenyum pahit. Tempat itu tidak ada di peta, tidak pernah ada. Tapi semua yang hilang dari Jakarta, Den Haag, bahkan Praha, pernah melewatinya. Mereka berjalan menyusuri lorong sempit, masuk ke kawasan bekas gudang opera. Di sana sebuah bangunan kecil berdinding bata masih berdiri. Di pintunya tak ada nomor, hanya bekas plat nama yang dicabut paksa. Dulu ini rumah transit. Tamu-tamu dari Jakarta menginap di sini sebelum misi ke Jerman Timur, atau sebelum hilang. Dika membuka pintu perlahan. Bau kayu tua dan dokumen terbakar menyambutnya. Di dalam rak buku kosong, meja tulis penuh goresan. Tapi di bawah ubin ketiga dari kiri, pria tua itu menarik satu kotak besi kecil. Di dalamnya satu foto, satu kaset, dan 2 lembar kertas karbon. Itu naskah asli wawancara terakhir dengan Arif S. yang ditulis oleh Fadli Haryanto, yang seharusnya tak pernah keluar dari sini. Dika menatap tulisan itu. Tangannya bergetar. Ia membaca pelan. Saya tidak membelot, saya disuruh pergi, tapi saya tahu terlalu banyak. Kaset itu diputar lewat alat tua di sudut ruangan. Suara Arif terdengar serak. Saya diundang untuk jadi jembatan, tapi setelah peristiwa itu mereka tak mau saya bicara. Mereka tak mau saya kembali. Saya bukan pengkhianat, tapi mereka butuh musuh. Suara itu hening, lalu terdengar bisikan. Jika saya hilang, tolong beritahu anak saya bahwa saya tidak memilih ini. Dika memandangi foto. Seorang pria muda, mirip dengan gambar aktivis buronan yang dulu ditempel di majalah luar negeri. Di balik fotonya tulisan tangan kecil. Dibawa ke perbatasan Hongaria 14 Juni 1974. Hilang setelah itu. Pria tua itu memandang Dika. Kami dulu diam, sekarang semua pelaku sudah mati. Tapi yang kau pegang bisa membuat mereka hidup lagi, dalam bentuk yang lain. Dika mengangguk. Saya ingin membawa ini ke publik. Tapi pria itu menggeleng. Jika kau lakukan itu, kau akan jadi bagian dari daftar berikutnya. Tapi kalau kau simpan, mungkin kamu bisa perlahan buka satu persatu. Dengan benar. Dengan nama-nama yang tidak terbakar bersama dokumen. Dika menimbang, pilihan antara ledakan atau bara yang terus menyala. Ia pulang ke Berlin dengan kaset dan kertas yang disalin ulang. Di KBRI, ia bersikap seperti biasa. Tapi tiap malam, ia menyusun ulang naskah Arif, memeriksa nama, mencocokkan tanda tangan, lalu mencari arsip silang di koran tua. Ia temukan pola. 3 pembelot, 2 tewas, 1 hilang. Semua disingkirkan karena satu kata, takut. Takut cerita mereka menjadi cermin bagi yang berkuasa. Satu malam ia terima surat, tanpa nama, hanya stempel kecil, bintang 5. Di dalamnya selembar halaman ketik, kami tahu kau membaca, tapi kami juga tahu kau berhenti menulis. Itu pilihan yang bijak. Di balik kertas itu terlampir selembar tiket ke Jakarta. Satu arah, Dika tahu artinya. Pulang. Tapi belum tentu sampai rumah. Ia menemui Klaus sekali lagi sebelum pergi. Apa saya pengecut? Klaus menggeleng. Kau bukan pengecut, kau hanya masih hidup. Mereka berjabat tangan. Dika tak membawa kaset. Ia simpan satu salinan di dalam perpustakaan kota, disembunyikan dalam buku sejarah maritim. Hanya satu orang tahu letaknya, anak Fadli Haryanto yang tinggal di Utrecht. 3 bulan setelah Dika kembali ke Jakarta, Klaus menerima kabar. Seorang diplomat muda Indonesia menghilang dalam perjalanan dinas ke Surabaya. Kapal kecilnya tenggelam, tidak ada jasad. Tapi seminggu kemudian, arsip di perpustakaan Utrecht dibuka seseorang. Buku maritim itu sudah tak ada di tempat. Tapi di raknya terselip kertas. Arif tidak sendirian, Fadli juga tidak, dan sekarang aku pun tidak.